Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mendengarkan Yesus, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 5 ayat 28 dan 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang ada di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat dibanggakan dari seorang yang mengaku adalah orang Kristen? Pernahkah kita merasa bangga menjadi orang Kristen? Atau kita malu mengakui bahwa kita ini seorang Kristen? Seorang yang bernama Gregorius Agung Sutomo, bisa saya dipanggil Tomo, Agung, atau Gregorius. Orang Jawa ini mungkin lebih tepat kalau dikenal sebagai Tomo atau Agung. Tetapi dia memperkenalkan diri dan lebih suka dipanggil dengan nama baptisnya, Gregorius. Usut punya usut. Ternyata dia ingin semua orang yang ada di lingkungannya yang non-Kristen itu tahu bahwa dia adalah seorang Katolik. Entah secara kebetulan atau tidak, dia sering dipercaya untuk menjabat sebagai RT, kemudian RW, dan terakhir menjadi kepala desa. Orang-orang yang dipimpinnya sering mengatakan kalau Pak Gregorius itu orangnya baik, memperhatikan warganya, dan tidak membeda-bedakan warganya. Aku bangga mendengar cerita-cerita yang beredar tentang saudaraku yang Katolik itu. Saudara-saudari terkasih, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita akan apa yang akan terjadi pada akhir zaman, yaitu saat orang-orang yang sudah mati dibangkitkan kembali oleh Yesus Kristus, Anak Allah. Mereka itu akan mendengarkan suaranya sebagai seorang hakim yang adil. Dia tidak memandang orang tertentu dan membeda-bedakan, termasuk mereka yang percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Rumusnya jelas. Mereka yang berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi, tolok ukur yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk semua orang adalah sama. Apa yang sudah engkau lakukan selama hidupmu, ia tidak bertanya apa agamamu, siapa Allahmu, tetapi dia berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, engkau telah melakukannya untuk aku. Iman perlu, pengharapan harus dikobarkan, tetapi yang utama adalah cinta, karena cinta berasal dari Allah, dan dengan cinta kita mengasihi Dia dalam diri sesama kita. Saudara-saudari terkasih,
kita masih dalam masa Prapaskah. Liturgi gereja pada hari ini menampilkan perikop tentang Yesus yang memberikan kesaksian tentang dirinya sendiri, bahwa segala sesuatu yang dikerjakannya di dunia ini adalah meneladan dan melihat apa yang telah dikerjakan oleh Bapanya. Jadi, apa yang disaksikan oleh para rasul melalui pewartaan gereja kudus dan dikodifikasi dalam kitab suci tentang segala sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus adalah pekerjaan Bapaknya. Apa saja yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus? Ia pergi mewartakan kebaikan dan kasih Allah kepada semua orang, teristimewa untuk mereka yang disingkirkan dan yang tersingkir. Firman-Nya, "Aku datang bukan untuk orang benar, melainkan untuk orang berdosa, supaya mereka bertobat." Tuhan Yesus menemui orang-orang yang membutuhkan perhatiannya. Mereka yang sakit, yang lumpuh, yang buta untuk disembuhkannya. Firman-Nya, Anak Manusia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Tuhan Yesus mendidik para murid-Nya untuk mewartakan Injil dan mengusir roh-roh jahat. Firman-Nya, kalau roh-roh jahat itu takut, itulah tanda bahwa kerajaan Allah hadir di antara kamu. Hal-hal ini bisa menjadi sarana yang dapat membantu kita di masa Prapaskah ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagaimana sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Saudara-saudari terkasih, selama masa Prapaskah ini, gereja mengarahkan perhatian kita untuk belajar dari Tuhan Yesus, melakukan apa saja yang sudah dikerjakannya. Setiap orang dipanggil untuk memberikan kontribusinya sesuai dengan keadaannya dan kebisaannya. Siapa yang bisa mengingatkan saudaranya yang sudah lama meninggalkan imannya? Baiklah, dia melakukannya. Siapa yang memiliki harta berlebih dan berkat kecukupan dari Tuhan? Baiklah, dia mau berbagi dengan saudaranya yang berkekurangan. Alangkah baiknya kalau setiap orang Kristen selama masa Prapaskah ini berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Itulah sebabnya di masa Prapaskah ini Gereja Kudus mengajak kita untuk melakukan tindakan amal kasih, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Gerakan berbagi dengan saudara yang membutuhkan pengelolaan oleh gereja keuskupan melalui aksi puasa pembangunan atau APP. Gereja menghimbau untuk membudayakan habitus berbuat baik dan berbagi ini bukan saja untuk keluarga, melainkan juga untuk anak-anak sekolah, remaja, dan pemuda. Mereka sudah mulai diperkenalkan dengan aksi nyata berbuat baik sejak usia dini. Maka berbahagialah orang yang telah melakukan perbuatan baik untuk Tuhan dengan melayani sesamanya saat Tuhan datang kembali pada akhir zaman kelak. Apakah aku sudah terlibat dalam perbuatan baik bagi saudaraku yang membutuhkan? Marilah kita berdoa.
Bapa yang Maha Baik, terima kasih sudah mengingatkan arti penting untuk selalu melakukan perbuatan baik. Jangan kendorkan semangat kami untuk mengasihi Engkau dalam diri sesama kami yang membutuhkan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.